Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang makalah asuhan keperawatan pada komunitas Agreta lansia dengan diabetes mellitus atau yang disebut dengan DM. Di sini kelompoknya ada Mas Burhanuddin, saya Muhammad Akbar, dan Bu Yunita. Yang lansia atau lanjut usia adalah populasi manusia yang telah mencapai usia 65 tahun. Lansia terbagi dalam beberapa tingkatan, yaitu lansia muda dengan rentan usia 65 sampai 74 tahun, lansia pertengahan dengan rentang usia 75 sampai 84 tahun, lansia sangat tua dengan rentan usia 85 tahun ke atas. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesehatan, dikatakan bahwa usia lanjut adalah seseorang yang telah mencapai usia lebih dari 60 tahun. Pengertian DM merupakan penyakit metabolisme yang diakibatkan oleh adanya peningkatan kadar gula darah di atas nilai normal menurut Kementerian Kesehatan tahun 2013. Etiologi mekanisme yang tepat menyebabkan resistensi insulin dengan gangguan sekresi insulin pada diabetes tipe 2 masih belum diketahui. Faktor genetik diperkirakan memegang peran dalam proses terjadinya resistensi insulin. Selain itu, terdapat pula faktor-faktor risiko tertentu yang berhubungan dengan proses terjadinya diabetes tipe 2. Faktor-faktor ini adalah obesitas, usia, gastroenterial DM dengan kehamilan. Tanda dan gejala poliura, polidisa, polibagia, penurunan berat badan, patofisiologi. Terdapat dua masalah utama pada DM tipe 2, yaitu resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin. Normalnya insulin akan berkaitan dengan respon khusus, dan meski kadar insulin tinggi dalam darah, tetapi tetap saja glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel, sehingga sel akan kekurangan glukosa. Mekanisme ini yang dikatakan sebagai resisten insulin. Untuk mengatasi resisten insulin dan mencegah terbentuknya glukosa dalam darah yang berlebih, maka harus terdapat peningkatan jumlah insulin yang disekresikan. Namun demikian, jika sel-sel beta tidak mampu mengimbangi, maka kadar glukosa akan meningkat dan terjadi DM tipe 2. Mesti terjadi gangguan sekresi insulin yang merupakan ciri khas diabetes tipe 2. Namun, masih terdapat insulin dengan jumlah yang adekuat untuk mencegah pemecahan lemak dan produksi badan keton.
yang menyertainya. Karena itu ketoacidosis diabetik tidak terjadi pada diabetes tipe 2. Komplikasi. Menurut Subianto tahun 2019, diabetes sering disebut the great imitator, yaitu penyakit yang dapat menyerang semua organ tubuh dan menimbulkan berbagai keluhan penyakit. Ini timbul secara perlahan-lahan, sehingga seseorang tidak menyadari adanya berbagai perubahan dalam dirinya. Kadar gula darah yang terus-menerus tinggi akan menyebabkan gangguan-gangguan yang akan timbul beberapa tahun atau jangka panjang. Komplikasi akut hiperglikemi atau kelebihan gula darah. Hipoglikemia, kadar gula darah kurang dari angka normal. Komplikasi kronis, penyakit jantung dan pembuluh darah, kerusakan saraf, neuropati, kelebihan gula dapat melukai dinding pembuluh darah kecil atau kapiler, terutama di kaki. Kerusakan ginjal mengandung jutaan kloster darah kecil yang menyaring limbah dari darah. Kerusakan mata, diabetes dapat merusak pembuluh darah retina, berpotensi menyebabkan kebutaan. Pemeriksaan penunjang, pemeriksaan gula darah acak atau sewaktu, pemeriksaan gula darah puasa, pemeriksaan HbA1c. Penata laksanaan terapi non farmakologi, diet untuk penderita DM, latihan dasmani, pendidikan kesehatan, terapi farmakologi, sulfonirua, obat golongan sulforea bekerja dengan cara menstimulasi pengeluaran insulin yang tersimpan, menurunkan ambang sekresi insulin. Indikasi pengobatan dengan insulin adalah semua penderita DM dari setiap umur, baik IDDM maupun NIDDM, dalam keadaan ketosidosis atau pernah masuk ke dalam ketoasidosis, DM dengan kehamilan atau DM gestasional yang tidak terkendali dengan diet atau perencanaan makan. Konsep asuhan keperawatan agregat dalam agregat lansia dengan diabetes mellitus atau DM. Pengkajian pada asuhan keperawatan komunitas menggunakan metode pengumpulan data Wilson Survey atau pengamatan langsung ke masyarakat, berkeliling wilayah dan menggunakan semua panca indera, bisa hasil wawancara, kuesioner, dan menggunakan data sekunder, data statistik, data puskesmas, laporan kelurahan, dan menggunakan komponen pengajian fisik dan sumber data. Infeksi askulatis, tanda vital, pemeriksaan sistem pemeriksaan laborat. Aspek yang perlu dikaji dalam asuhan keperawatan komunitas agreta pada lansia meliputi data inti atau community core seperti sejarah komunitas, data demografi, statistik vital atau angka kelahiran dan kematian, sistem nilai genogram
atau sila keturunan, lingkungan fisik, keadaan kesehatan individu dan lingkungan, pelayanan kesehatan dan sosial yang berpengaruh terhadap kesehatan wanita, aspek ekonomi yang berpengaruh terhadap kesehatan wanita, aspek keamanan dan transportasi yang mendukung terhadap pengelolaan kesehatan wanita, aspek politik dan governmenti yang berpengaruh terhadap kesehatan wanita, komunikasi yang diterima masyarakat terkait kesehatan wanita, aspek pendidikan, status pendidikan, fasilitas pendidikan di komunitas, rekreasi yang dilakukan di masyarakat. Untuk pemeriksaan penunjang, laborat, GDS, UL, ronsen toraks, diagnosa keperawatan yang muncul, nausea atau mual berhubungan dengan gangguan biokimia, ketidakberdayaan berhubungan dengan program perawatan atau pengobatan yang kompleks atau jangka panjang, ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan disfungsi pankreas, pemeliharaan kesehatan tidak efektif berhubungan dengan ketidakadekuat pemahaman sekunder akibat defisi kognitif. Intervensi menurut Psiki 2016, intervensi keperawatan sesuai diagnosa yang muncul. Nausea berhubungan dengan gangguan biokimiawi, ketoasidosis diabetik. Intervensinya yaitu identifikasi pengalaman mual, identifikasi dampak mual terhadap kualitas hidup atau bisa nafsu makan, aktivitas, tanggung jawab, peran, dan kebutuhan tidur. Identifikasi faktor penyebab mual, monitor mual atau frekuensi, durasi, tingkat keparahan, monitor asupan nutrisi dan cairan, berikan makanan dalam jumlah sedikit namun menarik, anjurkan makan makanan tinggi karbohidrat dan rendah lemak, ajarkan cara non-farmakologi untuk mengatasi mual atau relaksasi, hipnosis, kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat antiemetik. Ketidakberdayaan berhubungan dengan program perawat atau pengobatan yang kompleks jangka panjang. Intervensinya yaitu identifikasi harapan pasien dan komunitas dalam perencanaan hidup. Sadarkan pasien bahwa kondisi yang dialami memiliki nilai penting. Pandu pasien untuk mengingat kembali kenangan yang menyenangkan. Libatkan pasien dan komunitas secara aktif dalam proses perawatan. Kembangkan rencana perawatan yang melibatkan tingkat pencapaian tujuan sederhana sampai dengan kompleks. Berikan pasien kesempatan terlibat dengan dukungan kelompok komunitasnya. Ciptakan lingkungan yang memudahkan mempraktekkan kebutuhan spiritual. Ajukan pasien mengeluarkan perasaan terhadap kondisi yang real. Ketidakstabilan kadar glukosa darah berubah dengan disfungsi pankreas. Intervensinya yaitu monitor gula darah, monitor tanda hipo dan hiperglikemi, monitor intake dan output cairan, identifikasi kemungkinan penyebab hiperglikemi atau hipoglikemia, ajarkan mengenai pengelolaan diabetes, misal menggunakan obat oral, insulin,
bisa monitor asupan cairan, penggantian karbohidrat, dan bantu profesional kesehatan. Ajarkan kepatuhan diet dan olahraga. Berikan edukasi mengenai tanda hipo atau hiperglikemi pada pasien. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif berhubungan dengan ketidakadekuatan pemahaman sekunder akibat defisi kognitif. Intervensinya yaitu identifikasi kepatuhan menjalani program pengobatan, buat komitmen untuk menjalani pengobatan dengan baik, buat jadwal pendampingan keluarga untuk bergantinya mendampingi pasien dalam menjalani program pengobatan, dokumentasikan aktivitas selama menjalani proses pengobatan, diskusikan hal-hal yang mendukung dan menghambat perjalanan pengobatan, libatkan keluarga untuk mendukung program pengobatan yang dijalani, informasi mengenai manfaat yang akan diperoleh jika teratur menjalani program pengobatan, informasikan program pengobatan yang harus dijalani pada pasien dan keluarga. Itu karena sangat penting. Untuk evaluasi menurut SIGI 2016 yaitu khususnya berhubungan dengan gangguan biokimiawi atau ketoasidosis diabetik. Luaran yang diharapkan yaitu tingkat nausea atau mual pasien berkurang atau hilang, keseimbangan cairan atau dan elektrolit pada pasien terjaga, pasien bisa mengontrol rasa mual, nafsu makan pasien membaik, kebutuhan nutrisi dan cairan pasien tercukupi, ketidakberdayaan berhubungan dengan program perawat atau pengobatan yang kompleks. Jangka panjang, luarannya yang diharapkan pasien kembali memiliki daya dalam perencanaan hidup dan pencapaian tujuan pengobatan. Pasien mempunyai harapan kembali untuk menjalani hidup. Pasien memiliki dukungan keluarga dan sosial yang baik dalam pengobatannya. Pasien memiliki kesadaran diri dan ketahanan personal yang meningkat dibanding sebelumnya. Ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan disfungsi pankreas. Luarnya yang diharapkan yaitu kadar gula darah pasien stabil. Pasien dapat melakukan tindakan agar tidak terjadi hipo atau hiperglikemia. Status nutrisi pasien tercukupi. Pemeriksaan kesehatan tidak efektif berhubungan dengan ketidakadekuatan pemahaman sekunder akibat defisi kognitif. Luarnya yang diharapkan pasien memiliki pemeliharaan kesehatan yang efektif. Keluarga pasien siap untuk memberikan dukungan dan pendampingan dalam pengobatan pasien. Pasien dan keluarga mengetahui tentang program pengobatan yang harus dijalani beserta manfaatnya. Kesimpulan, lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 65 tahun dan mengalami perubahan anatomi, fisiologi, dan biokimia pada tubuh. Memasuki usia tua berarti mengalami kemunduran, misal kemunduran fisik yang ditandai dengan kulit yang mengendor, rambut memutih, gigi mulai ompong, pendengaran kurang jelas, penglihatan semakin memburuk, gerakan lambat, dan figur tubuh yang tidak profesional. Saran, seorang perawat diharapkan dapat memberikan asuhan keperawatan secara komprehensif pada anggota lansia dengan tidak mengesampingkan berbagai masalah yang muncul pada lansia, sehingga lansia tetap merasa diakui keberadaannya. Terima kasih. Ini presentasi dari kelompok kita. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.